Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan belajar agama Islam bab ke-1, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku. Anak-anak kelas 2 yang Pak Prindi cintai karena Allah, pada bab 1 ini kita akan membahas akhlak atau karakter, atau lebih gampangnya adalah tingkah laku seseorang. Nah, akhlak sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu akhlak baik atau akhlak mahmudah dan akhlak buruk atau akhlak mazmumah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak sudah tahu mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk? Nah, contoh akhlak yang baik adalah jujur, mandiri, amanah, istiqomah, dan lain-lain. Sedangkan contoh akhlak yang buruk adalah ingkar janji, khianat, dusta, rakus, kasar, dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu, wajib bagi kita seorang muslim untuk senantiasa belajar akhlak. Kenapa? Supaya tingkah laku kita, ucapan kita, dan kebiasaan kita terhiasi oleh akhlak-akhlak yang mulia. Siapakah manusia yang mempunyai akhlak yang paling mulia, yang pantas kita jadikan sebagai suri tauladan? Betul, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kebaikan akhlak beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak beliau dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Oleh karena itu, kita wajib untuk meneladani akhlak beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 perilaku terpuji beliau, yaitu percaya diri dan mandiri. Yang pertama adalah percaya diri. Anak-anak yang budiman, sebab berkembangnya agama Islam dengan cepat pertama kali di Mekkah saat itu adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang sangat tinggi. Tentunya sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang tinggi itu adalah berkat keimanan beliau terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mendasari percaya dirinya Rasulullah SAW. Seorang muslim harus mempunyai sikap percaya diri yang tinggi karena dia beriman terhadap pertolongan dan perlindungan Allah, sehingga tekadnya sangat kuat untuk terus melangkah maju. Nah, yang kedua adalah sikap mandiri. Kalau ditanya apa itu mandiri, tentu anak-anak biasanya akan menjawab, mandi sendiri Pak. Jawaban ini tidak salah, akan tetapi juga belum dikatakan betul. Mandiri lebih luas daripada itu. Mandiri berarti seorang mukmin tidak membutuhkan pertolongan siapapun selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak bergantung kepada orang lain kecuali hanya bergantung kepada Allah. Nabi Muhammad SAW adalah contoh orang yang mandiri. Sejak kecil beliau sudah yatim piatu. Ayahnya meninggal sebelum beliau lahir, dan ibunya meninggal ketika beliau masih berumur 6 tahun. Beliau diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Meskipun yatim piatu, beliau tidak pernah menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Beliau tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun juga. Beliau memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beternak dan berdagang. Karena kemandiriannya, beliau dikenal sebagai pekerja keras
jujur, disiplin, dan sabar. Nah, anak-anak, itulah akhlak mulia, percaya diri, dan mandiri. Sekarang tugasnya adalah 1. Sebutkan cara memupuk sifat percaya diri minimal 3. Jawabannya ada di LKS bab 1 halaman 4. Yang kedua, sebutkan manfaat mandiri minimal 3. Jawabannya ada di LKS halaman 6. Silakan dikerjakan. Itu adalah tugas untuk hari ini. Kurang lebih Pak Brendi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.